Halo semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini semua orang di aula langsung tercengang ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua berjubah merah itu. Mereka semua segera mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat pemuda kurus yang hadir. Tidak ada yang menyangka pemuda ini yang memiliki pencapaian hebat dalam keterampilan perbaikan obat akan memiliki kemampuan ini juga. Pavilion petir angin mungkin tidak sebanding dengan Burning Flame Valley dalam hal kekuatan. Tapi itu pasti dianggap sebagai faksi kuat dengan bobot signifikan di wilayah dataran tengah. Namun Xiaoyan ini bisa pergi dengan damai setelah dendam padahannya. Dari sini orang bisa tahu bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Mata cantik Tang Huo'er menatap Xiaoyan. Rasa gatal di tangannya tiba-tiba menjadi lebih intens. Dia belum pernah bertemu lawan dengan usia yang sama yang setara dengannya. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan banyak tatapan terkejut di aula. Dia melirik lelaki tua berjubah merah itu dan dengan lemah berkata, "Aku memang Xiaoyan, tapi apa hubungannya ini dengan sesuatu? Yang aku lakukan hanyalah mengubah namaku." Pria tua berjubah merah yang juga merupakan penatua kedua dari Burning Flame Valley tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Permusuhanmu dengan Pavilion Petir Angin adalah karena kau memiliki gerakan 3000 petir Pavilion Petir Angin. Ini akhirnya menyebabkan mereka mengejarmu dengan niat membunuh. Kau bukan murid dari Pavilion Petir Angin, di mana kau telah memperoleh gerakan 3000 petir. Selain itu, saat ini kau ingin mendapatkan Skyfire 3 perubahan misterius dari Burning Flame Valley. Jangan beritahu aku bahwa kau tertarik pada teknik Dao orang lain." Ekspresi Xiaoyan tenang saat dia menjawab, "Gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang aku dapatkan secara kebetulan. Tidak perlu bagiku untuk mempertanggungjawabkan penatua kedua mengenai hal ini. Adapun Skyfire 3 perubahan misterius, aku memiliki api surgawi dan akan dapat melepaskan kekuatan Skyfire 3 perubahan misterius ke puncaknya. Inilah alasannya aku datang ke Burning Flame Valley. Apakah aku tertarik pada teknik Dao orang lain? Bukanlah sesuatu yang dapat dikelola oleh penatua kedua." Kata-kata Xiaoyan terus terang. Oleh karena itu ekspresi penatua kedua sedikit mengempis. "Xiaoyan, tempat ini bukanlah Pavilion Petir Angin. Itu tidak akan memungkinkanmu untuk bertindak dengan cara yang sombong." Penatua ketiga dari Burning Flame Valley yang bernama Wu Chen mengerutkan kening dan dengan dingin menegur. Xiaoyan terlalu malas untuk diganggu dengan dua orang tua yang berisik ini. Matanya melihat ke arah Tang Zhen di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kepala Lembah Tang, aku telah datang ke Burning Flame Valley untuk Skyfire 3 perubahan misterius. Tolong katakan sesuatu tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jika kau juga merasa bahwa Skyfire 3 perubahan misterius adalah rahasia dari Burning Flame Valley yang tidak akan diteruskan kepada orang luar, yang kau butuhkan hanyalah mengucapkan kata dan Xiaoyan akan segera pergi. Aku tidak akan ragu sedikit pun. Jika aku benar-benar mengucapkan kata-kata ini, topi tidak dapat dipercaya akan dikenakan di kepalaku di sepanjang masa. Tenang, karena aku sudah berjanji padamu. Aku yang dulu pasti akan menepati janjiku," ucap Tang Zhen melambaikan tangannya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia melirik ke kedua sesepuh di sampingnya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Aku sudah mengambil keputusan tentang masalah ini." Dia melirik dua penatua di sampingnya saat dia dengan acuh tak acuh berkata,
Aku sudah mengambil keputusan tentang masalah ini. Kalian berdua penatua tidak perlu mempersulit Xiaoyan. Aku yang dulu juga sadar akan aturan di lembah. Oleh karena itu, aku tidak mengatakan bahwa aku akan memberikan Sky Fair 3 perubahan misterius kepada Xiaoyan. Menurut aturan lembah, para murid inti dapat memperoleh Sky Fair 3 perubahan misterius setelah melewati ujian. Karenanya, jika Xiaoyan mampu melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari yang lain. Siapapun yang tidak taat akan dihukum sesuai dengan aturan lembah. Pada saat ini suara Tangzhen mengandung ketegasan di bagian akhir. Pada saat yang sama, penatua kedua dan ketiga saling bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Tangzhen ini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Setelah ragu-ragu sejenak, penatua kedua akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, "Masalah ujian murid baru inti selalu dirancang oleh Dewan Penatua. Bolehkah aku tahu jika topik tes ini akan diputuskan oleh Dewan Penatua?" Orang tua yang bertele-tele ini tampaknya benar-benar tidak mau memberikan Sky Fair 3 perubahan misterius mendarat di tangan Xiaoyan. Oleh karena itu dia memikirkan segala cara untuk menghalanginya. Wajah Tangzhen sedikit tenggelam. Dia segera menjawab, "Jika penatua kedua memiliki niat seperti itu, tolong beritahu aku tentang topik ujian." Hati penatua kedua bersukacita ketika dia melihat Tangzhen sedikit kurang keras kepala. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Masalah ini memiliki implikasi yang serius dan tidak bisa dilakukan begitu saja. Oleh karena itu, aku yang dulu secara pribadi akan menjadi penguji. Jika Xiaoyan mampu bertahan 10 pertukaran di tanganku yang dulu, masalah perubahan Sky Fair 3 perubahan misterius akan diputuskan oleh kepala lembah." Saat ini aula besar menjadi semakin sedikit sunyi setelah kata-kata ini terdengar. Banyak penatua di bawah saling memandang dan tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit. Mereka sangat jelas tentang kekuatan penatua kedua, puncak kelas Daozong. Dia berada pada level yang menakutkan dan hanya selangkah lagi untuk maju ke kelas Daozun. Jika dia menjadi penguji, itu akan tampak seolah-olah mereka pengganggu. Alis Tang Huo'er sedikit terangkat. Kemarahan juga melintas di matanya yang cantik. Orang tua ini jelas menyulitkan orang lain. Puncak kelas Daozong adalah tingkat di mana bahkan dia akan mengalami kesulitan besar selama 10 pertukaran. Untuk berpikir bahwa penatua kedua mampu mengatakan kata-kata seperti itu, ucap Tangzhen samar-samar tertawa. Suaranya mengandung sedikit ejekan. Ini menyebabkan ekspresi penatua kedua menjadi sedikit tidak wajar. Dia hanya menyuarakan tes seperti itu karena dia tidak ingin menyerahkan Sky Fair 3 perubahan misterius kepada orang luar. Jika kepala lembah merasa bahwa penatua kedua ini tidak cocok untuk bertindak, izinkan aku untuk mencobanya. Dikabarkan bahwa Xiaoyan bahkan berhasil membunuh seorang penatua dari pavilion petir angin. Aku pikir dia memiliki kartu truf yang kuat. Seharusnya itu bukan tugas yang mustahil yang berlangsung selama 10 pertukaran di tanganku, bukan? Ucap penatua ketiga Wuchen perlahan membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat penatua kedua menghadapi beberapa kesulitan menarik kata-katanya. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Wuchen. Kekuatannya sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan tetua kedua itu. Namun dia jelas merupakan eksistensi yang sebanding dengan kepala pavilion utara dari pavilion petir angin Feitian. Dia akan sedikit merepotkan untuk ditangani. Tangzhen ragu sejenak saat mendengar ini. Dia segera menyarankan, "Ada terlalu banyak perbedaan dalam status kalian berdua dan Xiaoyan. Tidak baik bagimu untuk bertindak. Aku pikir kita harus mengizinkan Huo'er melakukannya. Jika Xiaoyan mampu mengalahkan Huo'er, dia akan dianggap lulus. Bukankah apa yang aku katakan ini benar?" Alis Tang Huo'er di samping segera terangkat ketika dia mendengar kata-kata ayahnya. Nona Huo'er memang pilihan yang bagus. Namun Xiaoyan baru-baru ini membantunya berhasil menyempurnakan pil bodhisattva api. Selain itu, dia adalah seorang wanita dan tanpa sadar akan menunjukkan belas kasihan.
Oleh karena itu dia juga tidak terlalu cocok. Ucap penatua kedua perlahan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Aku pikir saran dari penatua ketiga itu tidak buruk. Itu yang paling adil baginya untuk bertindak. Selama Xiaoyan mampu menahan 10 pertukaran di tangannya, dia akan dianggap lulus." Pada saat ini ekspresi di wajah Tang Huo'er mulai menegang. Dia dengan marah melirik penatua kedua. Penampilannya seolah-olah dia benar-benar ingin menyerang ke depan dan memukulinya sampai babak belur. Ekspresi Tang Zhen tenggelam ketika dia melihat penatua kedua tidak setuju dengan sarannya. Hatinya menjadi sedikit frustasi. Kedua orang tua yang bertele-tele ini benar-benar tidak mendengarkan kata-kata manis. Kepala Lembah Tang, karena tetua kedua bersikeras membiarkan penatua Wu Chen menjadi penguji, kami akan melakukan apa yang dia katakan. Xiaoyan yang berdiri di aula besar akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara ketika Tang Zhen hendak membuka mulutnya dan menegur mereka. Tang Zhen, Tang Huo'er, dan yang lainnya terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. "Xiaoyan, kekuatan penatua Wu Chen adalah dari bintang 8 asli Daozong. Dia bahkan lebih kuat dari Fei Tian dari Pavilion Petir Angin. Apakah kau yakin ingin membiarkan dia menjadi penguji?" Ucap Tang Zhen mengerutkan alisnya dengan erat. Matanya menatap Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ada nada pengingat dalam kata-katanya. Xiaoyan perlahan mengangguk, matanya menyapu ke arah penatua ketiga yang juga sedikit terkejut dengan kata-katanya. Xiaoyan tahu bahwa jika dia tidak melakukan seperti yang diinginkan kedua orang tua ini hari ini, kemungkinan dia tidak akan dapat dengan lancar mengambil Skyfire 3 perubahan misterius dari Burning Flame Valley. Karena itu masalahnya dia akan melakukan apa yang mereka inginkan dan menguji kekuatan tetua ketiga ini. Meskipun kekuatan Wu Chen ini tidak lebih lemah dari Fei Tian, Xiaoyan saat ini sudah melangkah ke kelas Daozong. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada saat dia dikejar oleh Fei Tian saat itu. Seharusnya tidak sebesar yang dibayangkan orang biasa untuk bertahan selama 10 pertukaran di tangan Wu Chen. Terlebih lagi, jika dia benar-benar didorong hingga batasnya, dia juga akan membuat orang tua ini sedikit menderita hari ini. Tang Zhen mengerutkan kening lebih erat saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia melirik dua penatua yang bersuka cita di sampingnya dan mengangguk tanpa daya. Dia berkata, "Karena kau telah membuat pilihan ini, diriku yang dulu tidak memiliki metode lain. Kau hanya punya satu kesempatan. Jika kau gagal lulus ujian, kemungkinan Skyfire 3 perubahan misterius tidak memiliki hubungan denganmu. Oleh karena itu aku harap kau memiliki rencanamu sendiri." Setelah mendengar kata-kata Tang Zhen, Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Dia bukan orang yang sembrono. Karena dia telah menyetujui tes ini, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Bintang 8 Daozong mungkin kuat, tapi Xiaoyan juga bukan orang yang sederhana. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain. Tetapi ketika harus bertahan hanya untuk 10 pertukaran, kemungkinan orang tua ini telah meremehkannya. Kepala Lembah, yakinlah bahwa aku yang dulu sadar bahwa dia telah membantu Burning Flame Valley. Oleh karena itu aku tidak akan menyakitinya. Jika Skyfire 3 perubahan misterius bukanlah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley, aku yang lama tidak akan ikut campur. Oleh karena itu aku berharap Kepala Lembah akan memaafkanku. Penatua ketiga perlahan berdiri menoleh ke Tang Zhen dan meminta pengampunannya. Tang Zhen meliriknya sebelum mengucapkan 3 kata dari mulutnya. Penatua ketiga tidak berkomitmen dengan menghadapi evaluasi dari Tang Zhen. Selama dia bisa mencegah teknik rahasia seperti itu mendarat di tangan orang luar, tidak apa-apa kalau dia bertele-tele. Tempat ini agak terlalu kecil. Kami akan memulai tes di luar. Selain itu, aku pikir para murid di lembah akan sedikit tertarik dengan hal ini. Mari biarkan mereka mengamati. Ini akan bermanfaat bagi mereka. Penatua ketiga melihat ke samping aula dan tertawa. Setelah itu dia memimpin untuk keluar dari aula. Ketika dia melewati Xiaoyan, dia berkata,
Karena kau telah membantu kepala lembah api memperbaiki pil bodhisattva api, kau akan diizinkan untuk memilih metode ki lembah dari Burning Flame Valley, atau teknik Dao yang bahkan tidak termasuk dalam kategori tingkat atas. Jika kau gagal dalam ujian, ini tidak perlu. Selain itu, penatua ketiga harus menunggu sampai setelah ujian sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika tidak, kau akan kesulitan mengambil wajahmu jika terjadi perubahan yang tidak terduga. Pada saat ini Xiaoyan tersenyum tipis. Dia mengabaikan Wu Chen yang menjadi tercengang karenanya. Setelah itu dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Wu Chen akhirnya pulih setelah dia melihat punggung Xiaoyan. Dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, anak-anak muda sekarang ini memang sombong. Baiklah, aku yang dulu akan melihat bagaimana kau akan menyebabkanku yang lama tidak lagi mengambil wajahku," ucap Wu Chen. Pada saat ini area di luar aula adalah sebidang tanah kosong yang luas dengan pemandangan yang indah. Sekilas pemandangan seseorang akan meluas sampai ke tepi tanah kosong. Ada beberapa hutan hijau subur yang terletak di tepinya, membentuk bentuk melingkar yang melilit aula besar. Xiaoyan berdiri di luar aula besar. Ekspresinya tenang tetapi doki di tubuhnya mulai perlahan melonjak. Perasaan dipenuhi dengan energi tersebar di setiap sudut tubuhnya. Banyak penatua dari Burning Flame Valley telah berkerumun keluar dari pintu keluar aula besar. Yang memimpin mereka secara alami adalah Tang Zhen Tang Huo'er serta dua penatua lainnya. Karena aula besar ini menjadi tempat yang sering dikunjungi banyak murid dari Burning Flame Valley. Cukup banyak dari murid-murid ini yang melihat para penatua ketika mereka baru saja muncul. Dari barisan ini, semua murid tahu bahwa sesuatu telah terjadi bahkan tanpa diberitahu. Karenanya banyak percakapan pribadi menyebar ke segala arah seperti gelombang air. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lingkungan di aula besar dipenuhi dengan sosok warna merah. Xiaoyan mengabaikan lingkungan yang dengan cepat menjadi hidup. Tatapannya hanya menatap sesepuh berjubah merah di depannya. Orang ini jelas adalah Wu Chen. Pada saat ini tangan Wu Chen ditempatkan di belakangnya. Wajah tuanya menampilkan senyuman tipis. Kesenjangan antara kekuatannya dan Xiaoyan seperti di surga dan bumi. Meskipun dia telah mendengar beberapa rumor terkait Xiaoyan, ini tidak membuatnya terlalu khawatir. Di depan kekuatan absolut, tipu daya dan taktik yang tidak ortodoks sama sekali tidak berguna. Tang Zhen yang berada di tangga mengerutkan kening saat dia melirik ke arah Wu Chen. Setelah itu matanya tanpa daya menoleh ke Xiaoyan saat dia bertanya, "Apakah kau benar-benar yakin?" Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ke Tang Zhen di hadapan kata-kata ini. Wu Chen memang sangat kuat. Namun dari perspektif Xiaoyan saat ini, Wu Chen tidak selengkap binatang buas prasejarah yang tidak tertandingi. Dia memiliki kepercayaan diri untuk bertahan selama 10 pertukaran. Benar-benar orang yang keras kepala. Tang Zhen hanya bisa menghela nafas saat melihat Xiaoyan mengangguk. Senyum di wajah Wu Chen meningkat ketika dia melihat bahwa Xiaoyan tidak berubah pikiran di tengah jalan. Dia memandang Xiaoyan dan berbicara dengan senyum tipis. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jika kau bisa bertahan selama 10 pertukaran di tanganku yang lama ini, itu akan dianggap sebagai kemenanganmu. Dan Skyfire 3 perubahan misterius juga akan menjadi milikmu. Namun jika kau gagal untuk bertahan, itu hanya berarti kau tidak memiliki kesamaan dengan Skyfire 3 perubahan misterius. Namun kau masih akan diizinkan untuk memilih salah satu metode ki kelas tinggi atau keterampilan Dao dari Burning Flame Valley. Pada saat ini beberapa murid dari Burning Flame Valley segera meledak ketika mereka mendengar kata-kata Wu Chen. Banyak mata yang tidak percaya menatap Xiaoyan. Meskipun cukup banyak orang yang menyadari keterampilan alkemis dari Xiaoyan, menjadi alkemis yang brilian tidak berarti bahwa seseorang itu kuat. Wu Chen adalah penatua ketiga dari Burning Flame Valley. Hampir tidak ada orang yang kekuatannya lebih besar darinya. Namun pemuda ini yang terlihat seumuran dengan mereka benar-benar berpikir untuk melawannya. Tidak perlu penatua Wu untuk memperingatkannya. Jika aku gagal bertahan,
Aku yang kecil ini akan segera pergi dan tidak akan memiliki harapan berlebihan tentang metode Qi atau keterampilan Dao lainnya. Ucap Xiaoyan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Dia tidak terlalu menyukai orang tua ini. Wu Chen tidak keberatan dengan nada Xiaoyan saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Selama dia bisa mencegah Skyfire 3 perubahan misterius mendarat di tangan orang luar, itu baik-baik saja bahkan jika reputasinya memburuk. Bagaimanapun pasti ada seseorang yang bertindak sebagai orang jahat. Jika tidak, semua orang akan berpikir bahwa teknik rahasia atas Burning Flame Valley mereka adalah sesuatu yang orang lain bisa dapatkan secara acak. Ini benar-benar agak terlalu kekanak-kanakan. Wu Chen dengan lembut mengambil langkah maju. Dao Qi yang luar biasa agung dan merah menyala keluar dari tubuh Wu Chen. Pada saat ini, rambut putihnya berserakan dan jubah merahnya berkibar. Momentumnya sangat mengejutkan. Dao Qi yang merah menyala itu seperti awan api yang merembes ke udara. Mata Wu Chen yang awalnya biasa dan tenang juga memancarkan cahaya yang menusuk. Dia memandang Xiaoyan sementara suaranya mengandung nada yang kuat dan menakutkan. Apakah kau siap? Xiaoyan dengan lembut mundur 2 langkah. Dao Qi mulai mengalir dengan cepat di dalam tubuhnya. Ekspresinya juga secara bertahap menjadi serius. Segera dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan berkata, "Serang!" Wu Chen tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Di bawah pengaruh Dao Qi yang agung, tawa itu terdengar seperti guntur saat bergema di langit. Wu Chen mengambil langkah maju dan tubuhnya langsung menghilang. Di mata seorang murid dari Burning Flame Valley biasa, Wu Chen tampaknya telah menghilang dengan cara yang aneh. Namun di mata Xiaoyan dan mereka yang memiliki kekuatan yang sama atau lebih besar, itu mungkin bagi mereka untuk secara samar-samar melihat sosok merah menciptakan ledakan sonik yang memekakkan telinga saat tiba-tiba. Xiaoyan menyipitkan matanya. Cahaya perak dengan cepat melonjak di bawah kakinya dan tubuhnya segera bergetar. Tinju merah menyala muncul dengan cara yang aneh dan menghantam dada Xiaoyan. Segera itu membawa suara yang rendah dan dalam saat menembus dadanya. Bayangan? Hah, ini pasti gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin bukan? Itu sungguh unik. Wajah Wu Chen tidak menunjukkan perubahan sedikit pun setelah pukulannya terbukti sia-sia. Dia mengeluarkan senyum dingin dan menghancurkan bayangannya. Api bertahan di kedua tangannya dan tangan ini secara bertahap menjadi sedikit lebih besar dalam prosesnya. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti sepasang palu perang. Pada saat ini Xiaoyan melintas dan muncul sekitar beberapa puluh meter di sebelah kiri Wu Chen. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ke pakaian hitamnya yang sedikit bagus. Sebuah kekhidmatan juga melintas di matanya. Wu Chen memang layak menjadi penatua ketiga dari Burning Flame Valley. Kekuatan ini memang cukup mengejutkan. Namun setelah serangan sebelumnya, Xiaoyan bisa memperkirakan kecepatan Wu Chen secara samar-samar. Tampaknya lebih rendah dari Fetian, namun kekuatan serangannya jauh lebih kuat dari serangan Fetian. Jika Xiaoyan terkena serangan tingkat seperti itu, dia akan segera kehilangan kekuatan tempurnya. Tubuh Xiaoyan baru saja muncul saat berubah peringatan melintas di hatinya. Dia melangkah ke kiri dengan cara seperti kilat. Tubuh Xiaoyan baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar berwarna merah menyala tiba-tiba melewati pakaian di dekat perut Xiaoyan. Dao Qi panas yang terkandung dalam nyala api menyebabkan kulit Xiaoyan terasa sedikit sakit. Tangan kapas yang murni. Sebelum Xiaoyan bisa dengan cepat menarik kembali setelah menghindari tangan besar ini, segera dia melihat tangan merah yang berapi-api itu secara aneh meluas hingga setengah ukurannya. Pergelangan tangan itu berbalik dan menghantam pinggang Xiaoyan. Suara rendah dan dalam muncul dan tubuh Xiaoyan terbang kembali di tengah seruan dari kerumunan. Setelah itu kakinya menginjak udara kosong memaksanya berguling di udara. Setelah itu, dia mendarat dengan satu lutut di tanah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jejak darah samar-samar terlihat di sudut mulutnya. Skill Dao aneh Wu Chen telah menyebabkan dia menderita kerugian yang besar. Saat ini tubuh Wu Chen juga muncul beberapa puluh meter jauhnya.
Targetnya yang merah menyala mengepal saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Dia samar-samar berkata, "Tangan kapas yang murni, salah satu keterampilan Dao kelas tinggi dari Burning Flame Valley. Jika seseorang mencapai penguasaan penuh, dia akan mampu mengelurkan tangannya sesuka hati. Ini akan bisa mendapatkan efek yang cukup unik untuk bertarung dengan orang lain. Kau memang layak menjadi penatua ketiga dari Burning Flame Valley." Teknik ini memang mengagumkan. Xiaoyan mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Glazed Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak dan menelan kekuatan tersembunyi yang liar dan kejam, yang telah memasuki tubuhnya dengan metode paling kasar dan kejam yang bisa dilakukan. Setelah itu dia menatap Wu Chen dan tertawa lagi. Wu Chen terkejut ketika dia melihat Xiaoyan yang tidak jatuh akibat pukulan sebelumnya. Dia segera merajut alisnya. Tangan kapas yang murni ini tidak akan membuat lawan menjadi lengah, tetapi serangannya juga membawa kekuatan tersembunyi yang liar dan keras yang terbuat dari api. Kekuatan ini mampu memasuki tubuh orang lain dan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Bahkan jika orang lain dapat bereaksi dengan cepat dan menghindari cedera, itu akan menyebabkan pihak lain membagi fokusnya saat terjerat dengan kekuatan tersembunyi. Namun sekilas mengapa Xiaoyan baik-baik saja? Orang ini benar-benar tidak mendapatkan reputasinya di wilayah utara dari nol. Sepertinya aku yang dulu juga perlu sedikit lebih serius. Wajah Wu Chen berangsur-angsur berubah serius saat pikiran ini melintas di hatinya. Tangannya yang merah menyala dan besar juga menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, nyala api seperti Daoqi perlahan melonjak dari bawah kedua kakinya. Aku yang dulu juga ingin merasakan gerakan 3000 petir dari pavilion petir angin. Aku ingin melihat apakah tangga batu penghancur langit dari Burning Flame Valley, atau apakah gerakan 3000 petir mereka lebih baik. Wu Chen tertawa, kaki kanannya tertutupi api tiba-tiba melonjak keluar. Suara terendam muncul, bantuan keras di bawah kaki Wu Chen mulai retak. Tubuhnya mengeluarkan suara cik karena anehnya menghilang. Keseriusan di wajah Xiaoyan menjadi lebih serius pada saat Wu Chen menghilang. Sesaat kemudian, semua pori di tubuhnya terbuka lebar. Gerakan 3000 petir berdasarkan olehnya hingga batasnya sebagai tindakan reflektif yang bayangan. Gerakan 3000 petir dilepaskan olehnya hingga batasnya sebagai tindakan refleksi dan bayangan mulai muncul. Sosok manusia berwarna merah cerah membawa dentuman sonik yang rendah. Dan dalam saat dia bertabrakan dengan kejam dengan bayangan seperti anak berbentuk manusia, bayangannya langsung mulai runtuh. Sosok manusia merah menyala segera menstabilkan tubuhnya setelah meleset. Ledakan sonik meledak di depannya dan retakan muncul di tanah. Tanpa menunggu ledakan sonik ini membayar, sosok manusia berwarna merah menyala sekali lagi dengan keras menginjaki tanahnya. Tubuhnya seperti roket yang naik dalam udara. Dalam sekejap dia muncul di depan Xiaoyan. Kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Xiaoyan berubah saat dia melirik sosok merah itu yang mendekat dalam sekejap. Keterampilan Dao yang telah ditampilkan Wu Chen mungkin tidak secepat dan sefleksibel gerakan 3000 petir, tetapi momentum ke depan dan kekuatan destruktifnya sangat mengerikan. Seorang penguasa berat muncul di tangan Xiaoyan sementara urat di lengannya berdebar dengan kencang. Dia mengeluarkan teriakan dingin di dalam hatinya. Penguasa emas 6 tubuh bersama api 6 gabungan. Langkah pertama yang dilakukan Xiaoyan adalah gerakan terkuat dari penguasaan pengaliran tubuh bersama 6. Dia tidak menahan apapun karena Xiaoyan jelas menyadari bahwa pertarungan dengan binatang 8 Daozong adalah salah satu yang sangat sulit. Penguasa yang berat itu disertai oleh angin tak tertandingi saat itu dengan cepat menebas. Itu karena dia diayunkan ketika sosok merah mulai muncul. Tangan besar yang penuh dengan cahaya merah yang kejam menghantam penguasa berat seperti Daoqi yang merah menyala melonjak. Saat ini suara logam yang jernih bergema di langit. Segera kekuatan beriak yang kuat menyebar di udara dengan cara seperti kilat. Setelah itu kedua sosok itu terbang mundur di bawah tatapan cemas pada semua orang. Akhirnya mereka bertabrakan dengan dinding yang menjulang tinggi di sekitar aula besar. Saat ini dinding di belakang Xiaoyan telah tertekan, membentuk lubang besar dalam prosesnya.
Retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Dia mengeluarkan batu lembut sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Ekspresi liar dan panas di matanya mengungkapkan kecanduan pada pertempuran, menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya terguncang. Orang ini berani bertabrakan dengan ahli bintang 8 Daozong. Keberanian seperti itu benar-benar menyebabkan orang lain tidak punya pilihan selain terkesan. Saat ini Xiaoyan melangkah maju. Suaranya sekali lagi bergema di atas tanah. Panas liar dalam suaranya menyebabkan kulit di kepala seseorang terasa mati rasa. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.